mulialah namamu di bumi, sembah mulialah namamu. Ku sembah kau. Dan kami undang kesediaan untuk sama-sama bangkit berdiri. Maha tinggi segala puji hormat kemuliaan bagimu Tuhan. Sembah kau di tempat yang maha tinggi. Aku ya Rajaku, ku datang ke hadiratmu. Nanti pada kornya doa pembukaan saya serahkan pada Bapak Gembala. Dengan segenap hatiku ku memuji Engkau, ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan, sembah mulialah namamu di bumi, sembah mulialah namamu. Ku sembah kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji hormat kemuliaan bagimu Tuhan. Ku sembah kau di tempat yang maha tinggi. Allahku, ya Rajaku. Ku sembah kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji hormat kemuliaan bagimu Tuhan. Ku sembah kau di tempat yang maha tinggi. Allahku, ya Rajaku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami datang kepadamu pada malam ini, menyerahkan segenap hidup kami dalam tangan kemurahan belas kasih-Mu. Biarlah urapan roh-Mu yang suci menguasai kami semua. Mulai dari pimpinan pujian musik, singer sound system komputer kami, seluruh jemaat, baik yang ada di sini yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, DVD, dimanapun berada. Tuhan urapi semua Tuhan, untuk mampu memuji, membesarkan nama-Mu, mengagungkan Engkau di tengah kami. Biar suasana surga, kesukaan surga ada di tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi pemberitaan firman, urapi doa penyembahan kami. Sampai di hadirat-Mu, kami merasakan jamahan tangan-Mu atas kehidupan kami. Terima kasih saudara-saudara dalam perjalanan, sertai lindungi, tibakan di tempat ini dengan selamat. Yang sudah undur, tinggalkan Tuhan tarik kembali. Jiwa baru Engkau pertambahkan, gembalakan kami. Lindungi kami gedung gereja, peralatan kendaraan, saluran internet dengan darah-Mu Tuhan. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi lewat apapun juga kami usir semua dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, kita lanjutkan pujian tambahan 37. Tambahan 37. Kami perlu Kau Tuhan. Manakah kami mencari kasih sejati, kemanakah kami berseru saat badai datang menderu. Kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau
kami mencari? Manakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Puji Tuhan ya. Kita lanjutkan pujian bukan dengan kekuatanku. Dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku dan menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatanku dapat jalani hidupku. Kau Tuhan di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Puji Tuhan. Pujian selanjutnya 113 nyanyian rohani. Dengan imanku kuhadapi semua. Dan kami undang kesedihan sama-sama bangkit berdiri. Hadapi semua dengan iman.
imanku, ma berlalu. Gunung-gunung kesusahan, gunung-gunung pencobaan, dengan imanku ma berlalu. Dengan berdoa, dengan berdoa ku hadapi semua. Dengan berdoa ma berlalu. Letak kekuatan kita di dalam tekun berdoa. Dengan berdoa ma berlalu. Dengan bersyukur, bersyukur ku hadapi semua. Dengan bersyukur ma berlalu. Iman, doa dan bersyukur sama besar kuasanya. Dengan bersyukur ma berlalu. Dengan imanku, imanku ku hadapi semua. Dengan imanku ma berlalu. Gunung-gunung kesusahan, gunung-gunung pencobaan, dengan imanku ma berlalu. Dengan berdoa, berdoa ku hadapi semua. Dengan berdoa ma berlalu. Tak kekuatan kita di dalam tekun berdoa. Dengan berdoa ma berlalu. Ku hadapi semua. Dengan bersyukur ma berlalu. Iman, doa dan bersyukur sama besar kuasanya. Dengan bersyukur ma berlalu. Sekali lagi, dengan imanku, imanku ku hadapi semua. Dengan imanku ma berlalu. Gunung-gunung kesusahan, gunung-gunung pencobaan, dengan imanku ma berlalu. Dengan berdoa, dengan berdoa ku hadapi semua. Dengan berdoa ma berlalu. Letak kekuatan kita di dalam tekun berdoa. Dengan berdoa ma berlalu. Dengan bersyukur, dengan bersyukur ku hadapi semua. Dengan bersyukur ma berlalu. Mendoa dan bersyukur ma besar kuasanya. Bersyukur ma berlalu. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali ya. Dengan berdoa, dengan iman, dengan tekun berdoa dan bersyukur. Di sini letak kekuatan kita ya, sehingga kita kuat teguh hati bagaikan 5 gadis yang bijaksana yang mempunyai persediaan minyak, sehingga pelita tetap menyala ya, sehingga kita semua layak menyambut kedatangan Tuhan yang kali kedua. Tentu mari seberapa banyak yang hadir pada sore petang hari ini, kita yakin ada iman dan tekun berdoa dan bersyukur, semua masalah kita akan dilalui ya. Puji Tuhan. Dan pujian selanjutnya, ku berseru, Yesusku berseru. Dengan darahmu kau tebus dosaku, dengan nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku
sepenuhnya milik-Mu. Akulah anak-Mu. Yesus, Yesus. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anak-Mu. Yesus, Yesus. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Sekali lagi dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Ini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anak-Mu. Yesus, Yesus, ku berseru. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Sekali lagi dengan darah-Nya. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Ini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anak-Mu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdian-Mu hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Puji Tuhan ya. Dan pujian selanjutnya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, Kau berfirman. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Atas gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman, Kau berfirman, kan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Ya yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman, Kau berfirman,
dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Dan kami undang sama-sama bangkit berdiri. Lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Sekali lagi, apapun yang terjadi, nanti pada akornya, pelayanan selanjutnya saya serahkan pada Bapak Gembala. Ini tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Mat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya. Tiada yang mustahil bagimu. Yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya. Kami percaya kepadamu Tuhan. Kami percaya kepada firman-Mu. Firman-Mu sanggup untuk menolong kami, menghiburkan kami, bahkan sanggup untuk menyucikan, mengubahkan hidup kami sampai sempurna seperti Engkau Tuhan. Bukakanlah firman-Mu bagi kami semua, dan urapilah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni, menyampaikan firman sesuai kehendak-Mu, menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Urapi pula kami semua, baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, DVD dimanapun berada, di dalam negeri, luar negeri. Semua Tuhan urapi, mampu mendengar firman dengan baik, mengerti, percaya yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sehingga sungguh-sungguh nyata malam ini, firman dan Roh Kuduslah yang mendorong, mengarahkan doa penyembahan kami sampai di hadirat-Mu. Kami merasakan jamahan tangan Tuhan atas kehidupan kami. Engkau mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata kami, melakukan keajaiban bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berikan roh penyembahan dalam hutan hati kepada kami semua. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main. Kami usir semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Gereja-gereja lain yang bersamaan dengan kami beribadah kepada Tuhan malam ini, Tuhan memberkati mereka seperti Tuhan berkati kami. Terutama satukanlah kami dalam satu pengajaran yang benar, yang membawa kami dalam satu kesatuan tubuh yang sempurna, dan Engkau segera datang kembali kedua kali. Terima kasih Tuhan, syukur kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam, selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah damai sejahtera, bahagia dari Tuhan dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan, kita masih berada pada kitab Wahyu pasal 2 dan pasal 3.
sekaligus ini menunjuk tentang 7 percikan darah di depan tabut perjanjian. Wahyu 2 dan 3 ini menunjuk 7 percikan darah di depan tabut perjanjian. Ya, ini adalah sengsara yang harus dialami gereja Tuhan bersama Yesus. Sengsara daging bersama Yesus. Untuk apa? Sama dengan penyucian terakhir. Penyucian terakhir ini 7 percikan darah di depan tabut perjanjian sama dengan sengsara daging bersama Yesus, sama dengan penyucian terakhir. Penyucian terakhir dari 7 sidang jemaat bangsa kafir, ya, yang dilakukan oleh Yesus sampai sempurna, sampai tidak bercacat celah seperti Yesus. Sempurna, tidak bercacat celah seperti Yesus. Penyucian terakhir bagi 7 sidang jemaat bangsa kafir yang dilakukan oleh Yesus sampai sempurna atau tidak bercacat celah seperti Yesus. Ya. Kita lihat dalam Imamat pasal 16 ayat 12 sampai 14. Imamat pasal 16 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Imamat 16 12 sampai 14. Dan ia harus mengambil perbaraan berisi penuh bara api dari atas mezbah yang di hadapan Tuhan, serta serangkup penuh ukupan dari wangi-wangian yang digiling sampai halus, lalu membawanya masuk ke belakang tabir. Kemudian ia harus meletakkan ukupan itu di atas api yang di hadapan Tuhan, sehingga asap ukupan itu menutupi tutup pendamaian yang di atas hukum Allah, supaya ia jangan mati. Lalu ia harus mengambil sedikit dari darah lembu jantan itu dan memercikkannya dengan jarinya ke atas tutup pendamaian di bagian muka, dan ke depan tutup pendamaian itu ia harus memercikkan sedikit dari darah itu dengan jarinya 7 kali. Jadi percikan 7 kali percikan darah ini harus disertai dengan dupa. Jadi dulu Harun sebagai imam besar setiap 1 tahun 1 kali masuk ke ruangan maha suci, ya, untuk mengadakan pelayanan pendamaian dengan membawa darah dan dupa. Darah dan dupa. Jadi darah dan dupa tidak bisa dipisahkan. Darah itu sengsara, dupa itu doa, penyembahan. Nah, bagi kita artinya sekarang saudaraku, untuk menghadapi percikan darah, maka kita harus banyak berdoa, menyembah Tuhan. Tidak bisa dipisahkan. Harun kalau masuk ke ruangan maha suci membawa darah, tapi juga membawa dupa. Tidak boleh salah satu saja. Nah, ini sekarang pelajaran bagi kita. Ya, jadi untuk menghadapi percikan darah sengsara daging karena Yesus. Untuk menghadapi percikan darah sengsara daging karena Yesus, maka kita harus banyak berdoa dan menyembah Tuhan. Ini imbangannya. Kalau tidak menyembah, tidak kuat. Banyak menyangkal Yesus. Contoh Petrus tidur. Waktu diajak menyembah di Taman Getsemani, tidur. Akhirnya menyangkal Tuhan. Saat menghadapi sengsara, menyangkal Tuhan. Nah, ini penting. Jadi semua orang Kristen, semua kita harus mengalami ini supaya sempurna. Harus mengalami Getsemani 7 kali percikan darah, sengsara daging bersama Yesus. Harus. Kalau tidak bisa sempurna. Nah, bagaimana kita kuat? Banyak berdoa dan menyembah Tuhan. Amin. Nah, itu kekuatan kita untuk menghadapi sengsara daging 7 kali percikan darah, sengsara daging bersama Yesus. Maka kita banyak berdoa dan menyembah Tuhan. Kalau tidak berdoa seperti Petrus tidur waktu berdoa menyembah, maka dia menyangkal Tuhan. Saat menghadapi sengsara tidak tahan. Sehingga Petrus yang hebat menyangkal Tuhan, apalagi saya
apalagi kita. Banyak harus berdoa, menyembah Tuhan. Semoga kita bisa mengerti. Kita sekarang bicara tentang doa penyembahan. Ya, 1 Timotius 4. 1 Timotius pasal yang keempat. 1 Timotius pasal yang keempat ayat 1 mulai. 1 Timotius, ya, surat 1 Timotius pasal 2, maafkan, pasal 2 ayat 1 mulai. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Ya, kemudian ayat 8, oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci tanpa marah dan tanpa perselisihan. Nah, ini dari pembacaan ini 1 Timotius 4 ayat 1 sampai 2 dan ayat 8 ada 4 tingkatan doa. Ada 4 tingkatan doa, ya. Ada 4 tingkatan doa. Nomor 1, doa permohonan. Naikkanlah permohonan. Doa permohonan ini paling rendah. Doa permohonan ini paling rendah. Tingkat 1, tingkat pertama. Doa permohonan. Kenapa kita memohon? Sentralnya adalah kebutuhan kita. Jadi kalau ada butuh, mohon, minta. Kalau tidak butuh, tidak. Itu doa permohonan. Sentralnya adalah kebutuhan kita. Kebutuhan kita. Jadi saat kita ada kebutuhan, kita mohon pada Tuhan. Kita minta. Sentralnya kebutuhan kita. Nah, kalau tidak butuh, lupa doa. Lupa doa. Jangan-jangan sudah ada nasinya, ada lauknya banyak, lupa doa sudah. Nah, coba kalau butuh, tidak ada. Mau makan, tidak ada yang dimakan. Wah, itu Tuhan, berilah kami makanan. Nah, tapi kalau sudah ada nasi, lauknya sudah enak sekali, lupa doa sudah. Ini doa permohonan. Syaratnya, ada syaratnya. Yohanes 15 ayat 7. Syaratnya Yohanes 15 ayat yang ke-7. Injil Yohanes 15 ayat yang ke-7. Syaratnya. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Nah, jadi syaratnya firman Allah tinggal di dalam kita. Firman Allah tinggal di dalam kita. Sehingga kehendak kita sama dengan kehendak Allah. Kehendak kita sama dengan kehendak Allah. Maka doa kita dijawab oleh Tuhan. Firman Allah tinggal di dalam kita. Firman Allah itu kehendak Allah. Maka kehendak kita sama dengan kehendak Allah sehingga doa permohonan dijawab oleh Tuhan. Doa permohonan dijawab oleh Tuhan. Ya, semoga kita bisa mengerti. Seperti kalau seorang anak minta pada bapaknya, kehendaknya sama. Jadi kita dengar firman tadi, mungkin saudara bertanya, firman Allah tinggal dalam kita bagaimana itu? Firman Allah tinggal itu kita dengar firman, kita ngerti, kita percaya, yakin di dalam hati, dan kita praktek firman. Itu firman Allah tinggal di dalam kita. Kita mendengar firman sampai dengar-dengaran pada firman. Itu firman Allah tinggal di dalam kita. Sehingga kehendak kita sama dengan kehendak Allah. Dan doa kita akan dijawab. Seperti seorang anak minta kepada orang tua anak saya. Pak, minta sepeda motor. Oke. Oh ya, buat kuliah ya. Undak buat kebut-kebutan. Tidak sama. Pasti tidak dikabulkan. Wah, jangan, bahaya malah. Begitu. Tapi kalau sama, Pak minta sepeda motor. Buat apa? Kuliah. Oh ya, untuk kuliah kamu. Dikabulkan. Bisa paham? Nah, itulah. Sebabnya perlu dengar firman. Ngerti, percaya, yakin, praktek firman. Itu firman Allah di dalam kita. Kehendak Allah, kehendak kita sama dengan kehendak Allah. Kehendak daging direm. Yang kehendak daging yang tidak baik itu direm semua oleh firman.
diputus oleh firman. Sampai kita hanya menerima kehendak Allah. Kehendak kita sama dengan kehendak Allah. Dan doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Keinginan kita sama dengan keinginan Tuhan. Kehendak kita sama dengan kehendak Allah. Keinginan kita sama dengan kehendak. Ada ajaran lain. Kalau ingin sesuatu taruh di hati, doa pasti dapat. Tapi bukan Tuhan itu. Setan juga bisa menjawab doa kita. Setan juga bisa. Setan menjawab, bisa dia. Tetapi nanti akan menghancurkan kehidupan kita. Yang benar ini. Jadi kita mendengar firman, mengerti, percaya, yakin, iman, dan praktek firman. Ada iman dipraktekkan, itu firman tinggal di dalam kita. Sehingga kehendak kita sama dengan kehendak Allah. Dan doa kita dijawab. Ini doa permohonan. Ada puncaknya. Doa permohonan biasanya hanya kebutuhan sendiri. Ada puncaknya. 2 Korintus 19. 2 Korintus 13 ayat 9. 2 Korintus 13 ayat 9. Surat 2 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-9. Sebab kami bersukacita apabila kami lemah dan kamu kuat. Dan inilah yang kami doakan, yaitu supaya kamu menjadi sempurna. Ini puncak doa permohonan. Apa yang diminta? Biasanya kita minta uang, minta apa, ujian lulus, minta apa, macam-macam, minta visa, ya, visa ke Australia, ya, sudah keluar, ya, itu visa, minta ini, minta itu, ya. Nah, tapi apakah pernah kita doa kita sampai memuncak, Tuhan jadikan aku sempurna? Setiap hari kita berdoa, jadikan aku sempurna. Ini yang diajarkan. Jadi puncak, ya, permohonan kita harus ditingkatkan sampai puncaknya. Bukan hanya perkara dunia, tapi sampai puncaknya, yaitu kita mohon supaya kita bisa hidup suci sampai sempurna seperti Tuhan. Ini puncak doa permohonan. Kita mohon supaya saya bisa hidup suci sampai sempurna seperti itu. Ya, jadi sekali lagi, tidak salah doa permohonan, boleh, silakan, bebas, aku tahu sesuai kehendak Tuhan. Jangan keinginan, kehendak, kalau keinginan tidak dikabulkan. Kehendak kita, keinginan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Keinginan Tuhan dikabulkan. Tapi sesudah itu ayo meningkat. Doa permohonan jangan hanya sampai pada kebutuhan jasmani saja. Tapi meningkat sampai kita berdoa supaya kita bisa hidup suci dan sempurna seperti itu. Ini puncak doa permohonan. Puncak tingkat 1. Doa permohonan puncaknya sampai minta hidup suci dan sempurna. Yang kedua, doa syafaat. 1 Timotius 2, kembali ke 1 Timotius 2 ayat yang pertama, doa syafaat. Ayo, doa syafaat. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan doa syafaat. Yang kedua, tingkat kedua, doa syafaat. Ya, sentralnya ini lebih tinggi. Kalau tadi kita mohon, saya Tuhan, kebutuhan saya, anak saya Tuhan, mantu saya Tuhan, ini selalu saya, ku terus. Kebutuhanku Tuhan, kebutuhan anakku Tuhan, kebutuhan iniku Tuhan. Sekarang doa syafaat lebih tinggi. Sentralnya kebutuhan orang lain. Kebutuhan orang lain. Kebutuhan orang lain. Ya, di orang lain yang butuh. Untuk pemerintah, untuk gereja, untuk ini. Ini sentralnya kebutuhan orang lain. Sampai, ini puncaknya. Sampai bisa mendoakan orang yang memusuhi kita dan merugikan kita. Ini puncak doa syafaat. Jadi doa syafaat itu sentralnya kebutuhan orang lain. Tolonglah mereka Tuhan, tolong. Sampai puncaknya yaitu mendoakan orang-orang yang memusuhi kita dan merugikan kita. Udah dia menipu kita, mungkin dia merugikan. Kita doakan bukan doa yang jelek supaya cepat mati Tuhan, dia jangan.
doa yang baik. Ampunilah mereka supaya bertobat, supaya diberkati Tuhan. Apalagi itu kalau suami istri. Ayo, mungkin ada suami sangat menyakiti, istri sangat menyakiti. Apa kita senang kalau ya semoga suamiku apa? Kan tidak bisa. Ayo, saja sampai mendoakan orang yang memusuhi kita dan merugikan, menyakiti kita. Kita doakan. Kita doakan supaya Tuhan ampuni, bahkan Tuhan berkati. Ini puncak. Puncak doa syafaat. Puncak doa syafaat. Ya, betul-betul tidak ada kepentingan kita sudah. Kalau masih berdoa buat bangsa negara, embel-embelnya supaya kami bisa beribadah. Nah, kepentingan kita juga. Iya kan? Tolong negara kami Tuhan. Embel-embelnya terakhir supaya kami bisa beribadah, tidak terganggu. Nah, untuk kita juga masih. Tapi kalau sudah mendoakan orang yang memusuhi kita, merugikan kita, menyakiti kita, nah, itu betul-betul sudah puncak doa syafaat. Ya, Matius 5:44. Matius 5:44. Injil Matius pasal 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya, merugikan, menyakiti, menganiaya. Kita doakan. Ini puncak doa syafaat. Puncak doa syafaat. Dari tadi doa permohonan, aku puncaknya mohon saya supaya suci Tuhan, supaya saya sempurna Tuhan. Nah, doa syafaat orang lain. Sampai bisa puncaknya mendoakan orang yang memusuhi, merugikan, menganiaya kita. Kita doakan supaya diampuni dan diberkati oleh Tuhan. Yang ketiga, sekarang tingkat ketiga. Lagi 1 Timotius 4 ayat 1. 1 Timotius 4 ayat 1. Ayo. 1 Timotius 2 ayat 1. Maaf. 1 Timotius 2 ayat 1. 1 Timotius 2 ayat 1. Ayo. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur. Doa ucapan syukur. Yang ketiga, tingkat ketiga. Doa ucapan syukur. Ya, apa ini sentralnya? Kenapa mengucap syukur? Oh, terima kasih sudah diberkati. Oh, terima kasih lulus sekolah. Oh, terima kasih diterima pegawai negeri. Mungkin terima kasih. Itu sentralnya adalah berkat yang sudah kita terima. Sentralnya berkat yang sudah kita terima. Terima kasih Tuhan sudah apa saja, berkat apa saja. Gaji naik mungkin kita mengucap syukur. Diterima di sekolah apa kita mengucap syukur. Semua itu sentralnya berkat yang sudah kita terima. Tapi kalau belum terima berkat, apalagi gagal, gimana? Tidak mengucap syukur malah bersungut. Seringkali kalau ucapan syukur tuh sentralnya hanya berkat yang sudah kita terima, tapi bahaya saat kita belum menerima berkat, apalagi ya dalam kekurangan, dalam masalah, dalam kegagalan, wah bukan cuma tidak mengucap syukur, ngomel, bersungut-sungut, salahkan Tuhan, jangan. Wah Tuhan tidak adil loh, percuma ini, tidak adil. Sebab itu harus ditingkatkan. Doa ucapan syukur harus ditingkatkan sampai puncaknya itu mengucap syukur dalam segala hal. Amin. Nah, itulah mau ada berkat, tidak ada berkat, mau masih ada masalah, ada kegagalan, mengucap syukur. Efesus 5 ayat 20. Efesus 5 ayat yang ke-20. Surat Efesus 5 ayat yang ke-20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu, dalam segala hal di Tesalonika. Dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Selalu mengucap syukur. Jangan kalau hanya ada berkat, itu masih rendah, harus ditingkatkan. Mengucap syukur dalam segala sesuatu. Mengucap syukur di dalam segala hal, dalam segala sesuatu. Ini puncak doa ucapan syukur. Ini nomor 3. Jadi mari kita semua akan menghadapi percikan darah. Harus Getsemani harus dihadapi supaya bisa sempurna.
Nah, tapi Tuhan sudah beri kekuatan. Kalau ada darah, Getsemani 7 kali percikan darah, harus ada dupa imbangannya. Harus banyak berdoa dan menyembah Tuhan. Harus. Kalau tidak, Petrus saja tidak kuat. Petrus yang hebat, yang bisa berjalan di atas air, bergelombang hebat, tapi tidak mampu. Apalagi kita harus banyak doa penyembahan kepada Tuhan. Saudara, inilah yang mendorong saya juga. Ada doa puasa selalu, ada doa semalam suntuk, ada doa malam, ditambah doa terus, ditambah doa terus. Tidak kuat kita menghadapi sengsara, tidak kuat. Harus banyak doa, saudara, harus banyak doa. Semoga kita mudah. Itu baru tingkat 3. Sekarang yang terakhir, yang keempat. 1 Timotius 2 ayat yang ke-8. 1 Timotius 2 ayat yang ke-8. Yo, oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadakan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Memang tidak disebut doa penyembahan, tapi di sini tersirat di dalamnya. Berdoa dengan mengangkat tangan yang suci. Itu doa penyembahan. Tulis dulu ya. Jadi yang keempat, ini doa penyembahan. Sama dengan puncak segala doa. Puncak doa. Bisa bedakan ya. Tadi doa permohonan ada puncaknya. Memohon kesempurnaan. Jangan memohon cuma perkara jasmani. Puncaknya kesempurnaan. Mohon kesempurnaan. Kemudian doa syafaat. Tadinya suatu sampai puncaknya doa syafaat mendoakan musuh. Orang memusuhi kita. Kemudian doa ucapan syukur bukan cuma karena berkat. Puncaknya semua hal kita mengucap. Sekarang doa penyembahan puncak dari doa. Semua doa itu puncaknya doa penyembahan. Bisa ya? Jadi mengucap syukur bisa menyembah. Bisa menyembah. Ini puncak dari doa penyembahan. Tersirat di dalamnya. Saya kasih ayat supaya jelas. Kalau berdoa dengan menadakan tangan, mengangkat tangan yang suci itu doa penyembahan. Ukupan. Bagaikan menaikkan ukupan kepada Tuhan. Mazmur 141 ayat yang kedua. Mazmur 141 ayat yang kedua. Ya, bisa didengar suara saya? Masih bisa ya? Mohon maaf tadi ngajar lumayan lancar, tapi setelah nyanyi tadi terakhir loh kok keluarnya begitu. Ya, mohon maaf. Tapi bisa dimengerti masih? Bisa ya? Baik ya. Mazmur 141 ayat 2. Mari. 141 ayat yang kedua. Ya. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Jadi tangan yang diangkat itu seperti mempersembahkan korban petang sampai mempersembahkan ukupan. Doa penyembahan. Tadi Imam Besar Harun membawa darah dan serangkup ukupan di bawah. Ini doa penyembahan. Bisa mengerti ya? Memang tidak disebut doa penyembahan, tapi tersirat di dalamnya. Laki-laki berdoa dengan mengangkat tangan yang suci kepada Tuhan. Dalam kitab Mazmur 141 itu persembahan ukupan. Nah, ini harus ayat menerangkan ayat. Ya. Nah, itu pengajaran. Itu baru firman pengajaran. Ayat menerangkan ayat. Ini firman yang dibukakan. Seperti dulu kita belajar rumus menerangkan rumus. Baru ada hasilnya. Kalau udah ada rumusnya atau hasil terakhir. Wah nyontek itu. Nyontek. Ya. Nah, ini banyak kali kita tidak pakai ayat. Itu statementnya, itu perkataan orang. Tapi kalau ada ayatnya, perkataan Tuhan. Amin. Nah, bedakan. Firman itu perkataan Tuhan atau perkataan orang. Kalau kita cuma suatu ayat, oh begini, oh begitu, oh begini, oh begitu. Loh, itu perkataan manusia itu. Apalagi tambah lawak, tambah ini, jelas itu. Tapi kalau ayat perkataan Tuhan, diterangkan ayat perkataan Tuhan, diterangkan ayat perkataan Tuhan, seluruh firman perkataan Tuhan. Amin. Perkataan Tuhan. Semoga kita bukan statement manusia.
Bukan rekayasa manusia, oh begini, begitu ilustrasi yang dulu begini. Bukan, itu perkataan manusia. Logis memang, oh iya ya. Tapi tidak ada kuasanya. Kalau ayat menerangkan ayat itu firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Ada kuasanya. Amin, ada kuasa. Itu bedanya. Ayo kita berdasarkan ayat-ayat. Saja, semoga kita. Jadi ini doa penyembahan. Ya. Syaratnya doa penyembahan. Doa penyembahan. Sentralnya. Sentralnya adalah pribadi Yesus sendiri. Sentral dari doa penyembahan itu adalah pribadi Yesus, bukan berkat, bukan orang lain, bukan kebutuhan diri sendiri, bukan. Sentralnya pribadi Yesus. Salah satu contoh waktu Petrus, Yakobus, Yohanes diajak naik ke atas gunung. Nah, diajak oleh Tuhan naik ke atas gunung, diajak Tuhan ke desa-desa, ke kota-kota. Nah, itu kebaktian kunjungan itu jangan tolak-tolak, kita diajak Tuhan. Mau diajak Tuhan? Nah, enak. Kemarin firman di Malang diajak Tuhan, wah enak. Diajak ke Petrus, Yakobus, Yohanes, diajak ke rumah orang yang anaknya mati, meninggal dunia, mati. Cuma Petrus, Yakobus, Yohanes, yang lain diusir. Bangkit. Amin. Bangkit. Ya itu kalau diajak Tuhan mau. Ada kuasa kebangkitan. Ada semuanya. Ayo ke Ngawi kita diajak Tuhan. Bukan diajak saya. Bukan diajak saya, diajak Tuhan. Naik gunung kadang-kadang. Kadang-kadang ke desa. Kadang-kadang ke kota kita. Kadang-kadang ke luar negeri juga. Diajak Tuhan. Saya yakin. Semua bilang visa. Kok bisa? Ngurus gerudak-geruduk. Keluar semua. Ngurusnya sudah sembarangan kita itu. Karena waktunya sudah capek di sini saya. Sudah doakan aja. Tadi saya ditelepon. Begitu gampang dari kedutaan telepon. Bapak penanggung jawab? Ya. Ini begini Pak. Ya enggak apa-apa saya tanggung jawab. Ini ya. Oh ya sudah. Kalau bisa cepat ya. Ya besok lah Pak. Ya tahu-tahu sebentar lagi sudah selesai. Tinggal 2. Yang 75 tahun ke atas harus tes kesehatan. Mama saya sama Om Pang. Besok harus tes. Yang lain sudah keluar. Waktu di Jakarta anak kecil. Anak saya ikut di bawah 17. Anaknya Bu Yohana. Oh enggak bisa ini. Salah ini formulirnya. Enggak bisa. Siap-siap ya. Enggak ada itu. Lolos. Karena yang ngajak Tuhan. Amin. Beres. Kemana saja itu. Ke Amerika. Enggak mungkin kata orang. Enggak mungkin. Lolos. Ke Eropa 35 orang. Oh enggak mungkin yang ngundang satu. Enggak ada ceritanya. Lolos semua. Kalau Tuhan yang ngajak enak. Enak semua. Ya. Waktu ketemu penyanyi siapa Sandi itu. Nah, itu diundang juga ke Amerika. Dia yang nyanyi, saya yang khotbah. Dia enggak lolos 2 kali. Nah, ketemu saya di Pertamina di tempat Pak Anton. Loh, Bapak yang ini yang diundang ke Amerika? Iya. Saya ya. Loh, Bapak bisa berangkat? Bisa. Oh, sakti ya. Doanya kuat Bapak ya. Kuat. Saya 2 kali Pak, manajernya bilang. Ditolak. Orang hebat tuh. Saya siapa enggak dikenal. Nah itulah. Diajak Tuhan, bedanya diajak Tuhan dengan jalan-jalan sendiri. Diajak Tuhan terserah Tuhan. Mau diajak Tuhan? Amin. Nah, ayo, paling dekat ke Ngawi, dekat-dekat. Ayo, kita akan melihat kuasa Tuhan yang luar biasa kalau diajak Tuhan. Luar biasa kuasa Tuhan. Ya, semoga kita bisa mengerti. Semoga kita mengerti. Nanti tanggal 8 ke Ngawi ya kita ya. Mari kita melayani Tuhan ke sana. Diajak oleh Tuhan. Nah ini, saudara, diajak naik ke gunung Markus 9 ayat 8. Tadinya ada 3 orang. Ada Yesus, ada Musa, Elia. Terakhir tinggal Yesus sendiri. Nah, ini pusatnya doa penyembah. Markus 9 ayat 8. Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka. Mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka. Kecuali Yesus seorang diri. Ini pusat penyembahan kita. Bukan Musa, bukan Elia sekalipun hebat. Bukan pendeta A, pendeta B. Salah.
Pusat penyembahan adalah pribadi Yesus sendiri. Pribadi Yesus. Banyak kali kita, pendeta A itu hebat. Jangan. Nanti kecewa. Lihat pribadi Yesus sendiri. Itu sentral dari doa penyembahan. Pribadi Yesus sendiri. Ya, karena Yesus itu ada di mana, kapan, ya. Kapan saja, situasi apa saja Yesus selalu ada. Jadi kita bisa menyembah di mana saja. Kapan saja, mau jam 1 siang, jam 1 malam, jam 2. Dan situasi apa saja kita bisa menyembah. Ini keadilan Tuhan. Keadilan. Sampai permisi orang yang mau meninggal tinggal sedikit. Tinggal sedikit. Saya beberapa kali menemukan, saya cepat datang, sudah. Atau lewat telepon, ayo sebut Yesus. Ya, Yesus. Yesus. Plak. Selesai. Situasi apa saja. Amin. Amin. Nah, itulah doa penyembah. Doa penyembah. Saya beberapa kali. Ya, itu. Ayo om, ayo tante, ayo tiupkan saya. Yesus. Yesus haleluya. Yesus haleluya. Yesus 3. Plak. Selesai. Saya tadinya gerak-gerak. Apa itu namanya itu? Apa itu? Nervous. Didatangi apa? Gelisah, ya, gelisah, galau, ya. Itulah. Ayo Yesus, 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 plak, selesai. Ini doa penyembah. Sentralnya pribadi. Tidak peduli dia sakit. Bukan lagi sembuh, enggak. Yesus, 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 plak. Sudah waktunya. Nah, itulah doa penyembahan ini yang tertinggi. Ya. Syaratnya 1 Timotius 2:8. Tadi kembali syaratnya. Syarat doa penyembahan 1 Timotius 2 ayat 8. Syarat penyembahan. Oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana, di mana saja, kapan saja itu orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Tanpa marah, tanpa perselisihan. Ini syaratnya. Saja tanpa marah, tanpa perselisihan. Menaikkan tangan yang suci, perbuatan suci, tanpa marah, tanpa perselisihan. Hati yang suci, mulut yang suci. Mulut yang suci. Itu syaratnya. Naikkan tangan yang suci, perbuatan yang suci. Kemudian perkataan yang suci, hati yang suci. Sampai di sana. Nah, ini yang bisa dibawa naik ke gunung menyembah Tuhan. Bandingkan dengan Mazmur 24 ayat 3 dan 4. 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 Mari. Siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Naik ke atas gunung Tuhan? Nah, ini penyembah. Siapa yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya tadi. Perbuatan suci. Orang yang murni hatinya. Hatinya suci. Tidak ada perselisihan, tidak ada. Dan yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan. Tidak ada dusta. Tidak bersumpah palsu. Nah, inilah. Sama. Tangan suci, perbuatan suci. Hati suci, mulut suci. Itu yang bisa naik ke gunung penyembah. Bisa menyembah. Naik ke gunung penyembah. Gunung yang kudus. Gunung penyembah. Menyembah kepada Tuhan. Menyembah kepada. Dalam kesucian. Kita bisa menyembah Tuhan. Ya, semoga kita bisa mengerti. Ini kesucian yang penting. Dalam penyembahan itu kesucian. Bukan bergantung pada pendetanya siapa. Oh, kalau pendetanya itu bisa begini. Tidak. Yesus sendiri di situ. Tergantung pada kita. Kalau kita suci bisa menyembah Tuhan. Amin. Kalau kita suci bisa menyembah Tuhan. Itulah. Ya, dari kesucian. Doa laki-laki. Oh, jadi perempuan tidak boleh berdoa, Bukan. Laki-laki yang dimaksud di sini menunjukkan doa yang kuat. Laki-laki itu gambaran kekuatan. Doa yang kuat, doa penyembahan yang kuat yang bisa menembus kehadirat Tuhan, bagaikan asap dupa harum di hadirat Tuhan. Itu doa laki-laki.
Doa dalam kesucian adalah doa yang bisa menembus sampai ke hadirat Tuhan. Bagaikan asap dupa harum ada di hadirat Tuhan. Sampai di hadirat Tuhan. Ayo malam ini dengan kesucian bisa menembus hadirat Tuhan di takhta surga. Surga bisa menembus. Sebab salah satu bahannya dupa adalah kemenyan putih. Yang memberi bau harum itu kemenyan putih. Dupa itu rempah-rempah ya, banyak macam apa dicampur. Salah satu yang memberi bau harum itu kemenyan putih. Nah, putih itu kesucian itu yang membawa bau harum sampai di takhta Tuhan, menembusi takhta Tuhan. Amin. Kita merasakan hadirat Tuhan. Kita merasakan hadirat Tuhan. Ya, semoga kita bisa mengerti. So, ya. Yeskiel 39:29. Yeskiel 39:29. Kalau kita bisa menyembah Tuhan dalam kesucian, menembus ke takhta Tuhan, hadirat Tuhan, kita bisa memandang wajah Tuhan. Yeskiel 39:29. Aku tidak lagi menyembunyikan wajahku terhadap mereka, karena aku mencurahkan rohku ke atas kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan Allah. Tadi doa yang menembus kehadirat Tuhan, kita bisa memandang wajah Tuhan. Itu penyembahan. Seperti waktu murid-murid naik ke gunung, langsung melihat wajah Yesus berubah. Langsung berubah seperti mata. Bisa mengerti saudara? Ya, ini doa yang menembus ke takhta Tuhan. Artinya kita bisa melihat wajah Tuhan. Kita bisa melihat wajah Tuhan. Itu dalam kesucian. Kita bisa melihat wajah Tuhan. Nah, kalau kita bisa melihat wajah Tuhan, hasilnya Yeskiel 39:29, hasilnya Roh Kudus dicurahkan. Ulangi lagi. Yeskiel 39:29. Aku tidak akan menyembunyikan wajahku. Kita bisa lihat wajah Tuhan malam ini kalau aku mencurahkan rohku ke atas kaum Israel. Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus di tengah kita. Amin. Nah, inilah hasilnya naik gunung. Roh Kudus dicurahkan kepada kita malam ini. Roh Kudus dicurahkan kepada kita. Saudara, ini hasilnya Roh Kudus dicurahkan kepada kita. Untuk apa Roh Kudus itu? Saudara, untuk apa Roh Kudus dicurahkan di tengah-tengah kita? Ini kebutuhan kita. Saudara, ini kebutuhan kita. Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus sanggup untuk memelihara kehidupan kita secara jasmani dan secara rohani. Sanggup dia. Mari kita ikuti Roma 8:11. Roma 8:11. Roma 8:11. Roh Kudus sanggup memelihara kehidupan kita secara jasmani dan secara jasmani. Roma 8:11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Kalau Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus mampu memelihara kehidupan kita secara jasmani di tengah kemustahilan. Yesus mati dibangkitkan oleh Roh Kudus. Mustahil. Kita mungkin mustahil, pekerjaan kita mustahil sudah. Toko kita mustahil. Ini kalau ada Roh Kudus, Roh Kudus sanggup memelihara kehidupan kita di tengah kemustahilan. Seperti Yesus sudah mati mustahil, tapi Roh Kudus membangkitkan. Kita sudah mati, wah mati, tidak bisa, sudah tidak bisa ini usaha ini tidak bisa. Kalau ada Roh Kudus sanggup memelihara kita di tengah secara jasmani, di tengah kemustahilan. Secara rohani, ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Kamu akan hidup. Nah inilah, Roh Kudus sanggup mematikan perbuatan daging. Kalau ijazah dan lain tidak bisa. Tidak bisa. Kita lihat dimaafkan pusatnya ijazah perguruan tinggi. Wah, perbuatan daging bisa macam-macam.
Saya ada seorang dosen kaum muda di Malang, dosen perguruan tinggi yang terkenal, yang hebat lah, orang elit semua itu mahal di situ. Lalu dosen pria bercerita kepada, aduh bu, itu berselingkuh bu, dosen. Oh begitu ya, dia cerita ke saya, waduh om, doakan saya, maksudnya dia doakan saya supaya saya tidak terlibat di dalamnya. Oh iya ya, doa ya Tuhan tolong. Besok pagi lusa ketemu lagi dosen laki, saya juga bu, baru 2 hari saya juga bu, maksudnya juga berselingkuh. Tidak bisa ijazah, kekayaan tidak bisa menyetop perbuatan daging. Hanya Roh Kudus, amin, Roh Kudus mematikan perbuatan daging sehingga kita bisa hidup benar, hidup suci di hadapan Tuhan, hidup benar suci. Tidak mampu. Kalau tanpa Roh Kudus, ijazah apa enggak mampu memberi kehidupan, hidup benar, hidup suci sampai hidup kekal selama-lamanya. Sampai hidup kekal. Ayo sungguh-sungguh. Roh Kudus mohon untuk hidup jasmani, untuk hidup rohani terjamin kalau ada Roh Kudus memagari kita. Amin, memagari. Kedua, mari yang kedua, ya, Roh Kudus ini ya, yang kedua bagi kita semua. 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 14. 1 Petrus 4. Nah ini kalau ada percikan darah, ada Roh Kudus, Roh kemuliaan. Ada Roh kemuliaan, Shekinah glory. 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 14. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu. Nah ini percikan darah. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. 13. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan boleh bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaan. 14. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Yesus, sebab Roh kemuliaan, yaitu Roh Allah, ada padamu. Roh Kudus, Roh kemuliaan memberikan kebahagiaan di tengah penderitaan. Makanya tahan gitu. Dalam percikan darah tahan. Sebab Roh Kudus mampu memberikan kebahagiaan, bukan waktu banyak uang dan tidak ada uang pun bisa. Amin. Semua bisa. Roh Kudus memberikan kebahagiaan justru di tengah penderitaan. Orang lain mungkin bilang, kasihan dia ya. Aduh, kasihan dia. Pendeta itu kasihan dia. Anak Tuhan itu kasihan. Tapi kita bahagia. Amin. Kita bahagia kalau ada Roh Kudus. Semoga jadi pengalaman, tidak bisa diterangkan. Dianggap orang gila kalau terangkan ini. Kalau bahagia banyak uang, semua terima. Berbahagia di tengah penderitaan, mana ada? Ada kalau ada Roh Kudus. Amin. Kalau ada Roh Kudus, ada. Kalau kita memandang wajah Yesus malam ini, menyembah, ayo, apa keadaan kita? Untuk pemeliharaan sehari-hari sulit om. Untuk hidup benar sulit om, saya terpengaruh. Pandang wajah Yesus. Malam ini menyembah, naik gunung menyembah. Roh Kudus akan dicurahkan. Mampu Roh Kudus memberi kehidupan, mampu memberi kebahagiaan di tengah penderitaan. Tahan, sehingga kita tahan uji, tahan dalam menghadapi percikan darah, tahan uji. Ada Roh. Dan Roh Kudus, Roh kemuliaan itu sanggup untuk menyucikan kita, mengubahkan kita. Roh kemuliaan. Bangsa kafir. Terakhir, mari. Roma 15 ayat yang ke Roma 15. Roma pasal yang ke 15 ayat 16. Yaitu bahwa aku telah boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Maaf, bangsa kafir yang disucikan ini hanya anjing dan babi. Maaf loh, kalau tidak ada Roh Kudus kita cuma anjing babi. Saya juga tidak mampu. Perkataan kita seperti anjing menjilat muntah, perkataan yang tidak karu-karuan. Hidup kita seperti babi, nyemplung lagi, buka lagi, berkubang dalam dosa kenajisan. Kalau tanpa Roh Kudus. Tapi kalau ada Roh Kudus sanggup menyucikan, mengubahkan, sama dengan membakar anjing dan babi itu. Dibakar.
api Roh Kudus dibakar. Kalau anjing babi cuma dimandikan, masuk kubangan, dimandikan, balik lagi ke kubangan. Betul ya? Balik lagi. Babi balik. Anjing muntah, jilat. Dibersihkan, dia nanti muntah lagi. Lebih baik dibakar. Sudah kalau dibakar bisa beres. Amin? Beres. Disucikan, diubahkan. Sama dengan dibakar, daging dibakar. Menjadi asap berbau harum di hadapan Tuhan. Enak loh. Terkenal kalau ke Medan. Iya kan? Apa R1, B1, B2. Nah, itu dibakar anjing dan babi. Mereka kalau mau berbau harum bakar oleh Roh Kudus sudah. Disucikan, diubahkan oleh Roh Kudus. Tinggalkan hidup lama. Biarlah malam ini kita hidup taat dengar-dengaran. Domba. Anjing babi dibakar jadi domba. Hidup taat dengar-dengaran. Bangsa kafir ini yang tadinya anjing babi jadilah domba-domba yang taat dengar-dengaran. Itu berbau harum di hadapan Tuhan. Ya? Dan sekali lagi, kalau mujizat rohani terjadi, mujizat jasmani juga terjadi. Mujizat gunung-gunung diratakan. Amin. Gunung diratakan. Gunung diratakan. Selesai semua masalah. Semua selesai. Sakaria 4 itu ayat 6. Gunung diratakan. Ya, semua masalah yang sudah menggunung, yang mustahil selesai oleh Roh Kudus. Mujizat secara jasmani. Dan kita bisa melihat, menatap masa depan yang berhasil indah bersama Tuhan. Kalau ada gunung susah sih. Mau lihat ke depan bagaimana? Ada gedung ini aja susah. Oh, di depan ada apa susah. Kalau ada gunung, wah sudah nggak kelihatan. Tapi begitu Roh Kudus kerja, mujizat rohani tadi kita diubahkan, mau dibakar anjing babi jadi domba yang taat. Ya, maka gunung juga diratakan oleh Roh Kudus. Semua masalah selesai yang sudah mustahil. Kita bisa menatap masa depan yang berhasil indah. Sampai jika Yesus datang kedua kali, mujizat terakhir kita diubahkan jadi sama dengan Dia. Terangkat di awan-awan, betul-betul melihat muka dengan muka selama-lamanya. Sekarang melihat wajah Yesus lewat kesucian, lewat doa penyembahan, melihat. Apa artinya melihat wajah Yesus lewat kesucian? Ya itu tadi. Roh Kudus menguasai kita. Kita serahkan untuk pemeliharaan hidup, terserah Tuhan. Serahkan yang sudah mustahil, serahkan. Kita bahagia, malam ini bahagia melihat wajah Yesus. Sekalipun menderita bahagia kita. Ada Roh Kudus membuat bahagia, tahan uji. Dan kita disucikan, diubahkan terus. Ayo dibakar, dosa-dosa dibakar. Dosa bangsa kafir dibakar. Sampai nanti sempurna seperti Yesus. Dan mujizat jasmani juga terjadi. Tuhan ratakan gunung-gunung. Roh Kudus ratakan. Sampai kita sempurna. Menyambut kedatangan Tuhan. Melihat Dia muka dengan muka selama-lamanya. Tuhan memberkati kita. Mari. Yang bisa berlutut, berlutut. Yang tidak bisa duduk saja. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ya. 216. Roh Kudus kau hadir di sini. Yang bisa berlutut, berlutut. Yang tidak bisa duduk, spon-spon, tolong dibagikan. Roh Kudus kau hadir di sini. 216. Haleluya. Buka hati, buka suara. Roh Kudus kau hadir di sini. Ku mengasihimu. Kalau ada Roh Kudus, roh yang lain tidak bisa masuk. Tuhan tolong kita. Penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa alamat tinggi. Roh Kudus kau hadir. Roh Kudus
Kau hadir di sini, Kudus, ku kasihmu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Rohmu Tuhan, Bapakku Yesus, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Rohmu Tuhan, ku buka hati menyembahmu Yesus. Penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami kuasa Allah Maha. Lagi. Untuk Rohmu Tuhan, ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Denganku, haleluya. Lagi sampai ada kontak di sana. Buka hati, buka suara. Pandang wajah Yesus apapun yang terjadi. Lagi. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Sekali lagi, buka hati, buka suara. Haleluya. Haleluya. Buka hati, buka suara, sembah Dia. Pandang wajahnya, sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Oh, haleluya. 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 Dialah tanpa Rohmu kami bangsa kafir berbau busuk, tidak mampu. Haleluya. 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 Haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya. Yalawasa, haleluya, haleluya, haleluya. Yalawasa, 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 yalawasa. Haleluya, 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 haleluya. Ya Allah, Engkau tahu keadaan kami bangsa kafir Tuhan. Hanya anjing dan babi Tuhan. Haleluya. Kami butuh Roh Kudus malam ini Tuhan. Haleluya. 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 Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, haleluya, 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 ya lawasa, ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Kami menyembah Engkau, kami menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawaka, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Engkau tahu keadaan kami Tuhan. Haleluya. Secara jasmani rohani dalam nikah rumah tangga Tuhan. Kami hanya memandang-Mu Tuhan. Haleluya. Roh Kudus tolong kami Tuhan. Haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Oh, ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawasa. Ya lawasa. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawaka, ya lawaka. Roh Kudus jamah kami, Roh Kudus, haleluya. Bakar kami Roh Kudus untuk berbau harum, haleluya. Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya.
Haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Ya lawasa. Ya lawasa. Kuatkan menghadapi percikan darah Tuhan. Haleluya. Roh Kudus kuatkan kami. Haleluya. 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 Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa. Roh Kudus tolong kami. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya laga, ya laga, ya laga. Ya laga, ya laga. Kami menyembah. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Bangsa kafir menjadi perhatian-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya lawasa. Ya lawasa. Ya lawasa. Haleluya. Ya lawasa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Kami menyembah, kami menyembah Tuhan. Ya lawasa, ya lawasa. Roh Kudus jamah kami. Haleluya. Roh Kudus tolong kami bangsa kafir. Haleluya. Haleluya, haleluya.
Kami memandang-Mu Tuhan. Kami hanya memandang-Mu Tuhan. Kami hanya memandang-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu. Kami memandang wajah-Mu Tuhan. Haleluya. Ya lawasa. Ya lawasa. Haleluya, haleluya. Ya lawasa. Ya lawasa. Haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawasa. Ya lawasa. Kami tak mampu Tuhan tanpa Roh-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, haleluya. Haleluya. Curahkan Roh-Mu Tuhan di tengah kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawaka. Ya lawaka. Haleluya. Ya lawaka. Haleluya. Kami menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Jamaah Roh Kudus, jamaah kami. Haleluya.
Apapun keadaan kami, jamah kami dalam kesulitan, dalam kemustahilan, dalam kenajisan, dalam kesusahan, kepahitan. Jamah kami, Roh Kudus. Haleluya. Ya Lawaka, ya Lawaka, ya Lawaka, ya Lawaka. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya Lawaka, ya Lawaka. Haleluya, haleluya. Tanpa Roh-Mu tidak bisa apa-apa, Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ya Lawasa, ya Lawasa. Ya Lawasa, ya Lawaka. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya Lawasa, ya Lawasa. Ya Lawasa, ya Lawasa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya Lawasa, ya Lawasa. Ya Lawasa, ya Lawasa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ya Lawasa, ya Lawasa. Haleluya. 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 Ya Lawasa. Kami hanya memandang Engkau, biar Roh Kudus dicurahkan di tengah kami. Apapun keadaan kami. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah, kami memandang-Mu Tuhan. Ini yang bisa kami lakukan, hanya memandang-Mu Tuhan. Ya Lawasa, ya Lawasa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya Lawasa. Ya Lawasa. Ya Lawasa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Kami memandang wajah-Mu Tuhan. Haleluya. Ya Lawaka, ya Lawaka, ya Lawaka.
Haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kita pandang dia saja, saudaraku, haleluya. Sampai Roh Kudus dicurahkan, sampai tangannya diulurkan kepada kita semua, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pandanglah wajah Yesus. Oh, pandang wajah yang mulia, kemuliaan dunia jadi suram oleh sinar kemuliaannya. Pandanglah wajah Yesus. Oh, pandang wajah yang mulia, kemuliaan dunia jadi suram oleh sinar sambil bangkit berdiri. Haleluya. Pandang wajahnya apapun keadaan kita, ada Roh Kudus sinar kemuliaan. Tangan Tuhan diulurkan di tengah kita. Yesus, oh, pandang wajah yang mulia, kemuliaan dunia jadi suram oleh sinar kemuliaannya. Dengan tundukkan kepala. Dunia membuat kita pahit, getir, sengsara, membuat kita najis, membuat kita tidak bahagia, membuat kita kacau seringkali. Pandang wajah Yesus. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi, serahkan semua kepada Dia, pandang wajahnya. Ada yang mau mengangkat dua tangan, menyerah sepenuh, pandang wajahnya. Biar sinar kemuliaan Roh Kudus ada, tangan Tuhan menjamah kita. Dunia membuat pahit, getir, susah, haleluya, najis hidup kita.
serahkan pada dia. Haleluya. Mungkin suami tidak tahu, istri, anak, orang tua tidak tahu, Tuhan tahu. Sekali lagi, membuat kita khawatir dunia ini, takut dan lain-lain. Pandang Yesus malam, membuat kita kecewa, putus asa dunia. Pandang dia. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Kita sembah dia. Haleluya. 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 Ya Rabbi, sinari kami Roh Kudus, jawab kami Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Haleluya. 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 Jawab kami, sinari kami. Kami bahagia di dalam Engkau. Haleluya. 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 Ya Engkau. Terima kasih. Haleluya. 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 Sampai kami memandang Engkau muka dengan muka, tidak ada setetes pun air mata. Haleluya. Haleluya. Kuatkan kami Tuhan. Kuatkan kami Tuhan dalam percikan darah di dunia ini Tuhan. Kuatkan kami semua. Terima kasih Tuhan. Turunkan tangan. Terima kasih. Terima kasih. Apapun yang kami hadapi dalam keadaan jasmani, ekonomi dan lain-lain, mungkin nikah, rumah tangga, mungkin rohani, semua yang membuat kita putus asa, kecewa dan lain-lain, Tuhan kuatkan kami semua. Malam hari ini Tuhan beri kemenangan kepada kami semua. Terima kasih Roh Kudus bekerja di tengah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Kita nyanyi satu nyanyian, kemudian korban malam ini akan dipersembahkan untuk pekerjaan Tuhan, untuk ke Ngawi aja, ya, kebaktian persekutuan tubuh Kristus di Ngawi. Ya, baik, Tuhan memberkati semua. 216 tadi, mari. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus di sini. Roh Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku. Diutus Bapakku, ku buka hati untuk Rohmu, ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamalah kamu, penuhi kami dengan kasih alamat korban. Buka hati untuk Rohmu Tuhan, buka hati menyembahmu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa alamat kor lagi. Buka hati untuk Rohmu Tuhan, buka hati menyembahmu Yesus. Jamalah
Puji Tuhan. Yang berulang tahun tanggal 21 terlewat ini Bapak Pendeta SK Nadia, usia 80 tahun. Ini beliau di Bengkulu tapi ikut selalu siaran langsung. Ya, selalu ikut Minggu, Senin, Rabu selalu ikut. Hari ini yang berulang tahun Bapak Yohanes Tikno Gunawan. Ya, Tuhan memberkati semuanya. Kemudian Ibu Dia Prahastuti, Ibu Eko di Blitar. Kemarin Ricky Johan Pranata, Sharon Ferreira Mardiarto dan Fanny Ferreira Mardianto. Tuhan memberkati semua. Hari Minggu, Sabtu kaum muda remaja jam 5:15. Hari Minggu kebaktian sekolah Minggu 4:30 dan umum jam 6:45. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita tamatkan kebaktian kita malam ini.